Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan teman-teman mahasiswa, walaupun dalam bentuk video record ya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang fungsi operasional MSDM, yaitu fungsi pengadaan. Sekarang kita masuk ke fungsi pengembangan ya. Fungsi pengembangan ini bahasanya sebenarnya sangat panjang karena banyak hal-hal yang berpengaruh berpengaruh. Namun sebelum kita membahas hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan itu, kita membahas dulu tentang apa itu pengertian dari fungsi pengembangan itu sendiri. Human Resource Management atau HRM melalui personalia atau HRD dikenal ya, merupakan pihak yang paling bertanggung jawab secara langsung terhadap kebutuhan tenaga kerja, termasuk kualitasnya. Nah, jadi salah satunya melalui kegiatan pengembangan SDM. Semalam pertemuan sebelumnya kita bercerita tentang pengadaan SDM setelah SDM itu diadakan melalui kegiatan penarikan, rekrutmen, kemudian seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi gitu ya. Selanjutnya tenaga kerja yang harus dikembangkan. Apa sih gunanya, kenapa harus dikembangkan? Itu kan membutuhkan biaya yang tinggi. Ya, itu juga bentuk dari kegiatan apa ya, social responsibility, bentuk tujuan responsibility perusahaan juga harus meningkatkan kualitas dari tenaga kerjanya. Jadi melalui kegiatan pengembangan atau development. Dalam kegiatan pengembangan ini sendiri ya tetap secara langsung tanggung jawab HRD tadi ya. Apa sih pengertian dari pengembangan itu sendiri? Menurut Silalahi, pengembangan SDM adalah upaya berkesinambungan meningkatkan mutu SDM dalam arti yang seluas-luasnya melalui kegiatan pendidikan, pelatihan. Upaya berkesinambungan ya, meningkatkan mutu atau kualitas SDM. Itu dia menurut Silalahi. Jadi berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi pengembangan meningkatkan skill atau kemampuan tenaga kerja. Skill atau kemampuannya. Kemampuan itu dapat dibagi berdasarkan jenisnya, yaitu hard skill dan soft skill. Kalau hard skill itu kemampuan dalam bentuk yang tampak gitu ya. Contoh mungkin kemampuan dalam bermusik, nah, itu hard skill. Kemampuan dalam hal teknokrat, kemampuan hal yang ya artinya kemampuan-kemampuan yang tampak gitu, itu namanya hard skill. Tahu cenderung ke hal yang lebih abstrak ya, seperti attitude, sikap, tingkah laku, karakter. Nah, itu bagian dari soft skill. Ada moral, itu soft skill. Jadi tidak hanya hard skill-nya aja yang harus ditingkatkan. Nah, bahkan soft skill ini menjadi sesuatu hal yang lebih penting sebenarnya daripada hard skill. Kalau hard skill itu sesuatu yang bisa diasah dan nampak terukur gitu kan. Tapi kalau soft skill ini susah mengukurnya. Padahal dampaknya juga sangat signifikan bisa dikatakan ya. Ya, attitude lah contohnya, sikap contohnya. Itu hal yang paling penting di dalam organisasi sebenarnya. Jadi sehebat manapun secara hard skill seseorang itu di dalam bekerja, punya kemampuan hard skill yang baik sekalipun, tapi kalau sikapnya itu buruk, ya sama saja itu akan sangat buruk, akan mempengaruhi ya personal lainnya di organisasi, akan berdampak secara signifikan itu sikap yang buruk itu terhadap rekan-rekan kerjanya contohnya gitu kan, sehingga memberi dampak yang buruk juga terhadap organisasi. Selain kemampuan berdasarkan jenisnya, ada juga kemampuan itu atau skill itu berdasarkan levelnya. Ini kita jelaskan ke Kohar ya. Ada conceptual skill, ini kemampuan dalam hal konsep. Technical skill, ini hal teknis gitu. Terus ada human skill, itu ini lebih pada apa ya, sosiologi gitu ya, atau emosional, atau ya ini lebih ke soft skill sebenarnya sih, soft skill. Jadi kalau konseptual skill itu juga itu bukan berarti orang yang mampu merancang konsep tidak harus pandai secara teknis, tidak. Dia juga harus paham secara teknis sehingga dia bisa mengkonsep. Jadi ada tingkatannya. Sebenarnya seorang manajer tuh
memang tenaga konseptual, tapi secara teknis dia juga harus kuasain gitu ya. Jadi itu dia kemampuan-kemampuan yang harus ditingkatkan tadi. Jadi kalau secara levelnya ya human skill, secara pribadi mungkin pandai bergaul gitu kan, emosionalnya itu bagus. Emosional itu bukan hanya amarah, tidak juga kan, emosional. Terus teknikal, kemampuan secara teknik. Contoh kemampuan dalam menguasai IT, contoh itu hal yang teknis gitu kan. Tapi ada juga kemampuan yang paling tinggi tuh ya konseptual gitu. Jadi kalau orang mengkonsep ini ya itu udah di tataran leader ya, pemimpin ya, konsep. Jadi dalam hal teknis ya udah dibantu udah didelegasikan kepada profesional ahlinya gitu. Orang-orang teknis ini. Jadi kemampuan konsep dan teknik ini juga secara pribadi itu berbeda-beda. Itu ada juga dipengaruhi oleh kecerdasan dari masing-masing orang, itu juga bukan teknis. Karena kecerdasan itu juga punya punya pembagian-pembagian lain. Kegiatan pengembangan itu sendiri itu dilakukan secara kegiatan pengembangan itu dilakukan melalui pendidikan, ada yang pendidikan formal, ada non formal, ada juga melalui pelatihan dan pembinaan. Selanjutnya melalui promosi dan mutasi. Jadi pendidikan itu kegiatan pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan. Makanya kalau di beberapa instansi, terutama di birokrasi, kita kenal dengan lembaga diklat gitu kan. Jadi di MSDM itu sendiri pun punya suatu lembaga yang khusus mengurusi pengembangan gitu. Lembaga diklat, pendidikan dan pelatihan gitu kan. Kalau di manajemen R&D, research and development, kalau itu lebih ke produk bukan? Ya semacam itu juga di SDM juga ada lembaga yang mungkin namanya berbeda-beda lah. Kalau di birokrat dikenal dengan balai diklat gitu biasanya. Ada lembaga pendidikan, ada ya terserah lah. Tapi tujuannya untuk pengembangan berupa pendidikan dan pelatihan gitu ya. Kemudian kegiatan pengembangan itu juga itu dilakukan melalui kegiatan dan promosi dan mutasi. Promosi itu yaitu perpindahan posisi seorang karyawan ya dari satu level ke level yang lebih tinggi gitu. Artinya dia vertikal. Sedangkan mutasi itu perpindahan seorang karyawan dari satu level ke level lain, tapi dia horizontal, artinya selevel gitu. Mungkin mutasi itu juga fungsinya ada hubungan eratnya dengan pengembangan. Jadi dengan berpindahnya dari sana, karena satu bagian dengan bagian lain tentu punya job desk yang berbeda-beda ya, keahlian yang berbeda-beda. Ya kalau promosi udah pasti juga ilmunya juga akan semakin berbeda ya antara jabatan satu dengan yang lain. Itulah mungkin kegiatan-kegiatan pengembangan. Pendidikan dan pelatihan ini sebenarnya berbeda juga nih. Kegiatan pendidikan dan pelatihan itu berbeda. Kalau pendidikan itu ada tadi formal, ada informal. Beberapa perusahaan itu menyekolahkan karyawan yang dianggap qualified ya, disekolahkan secara formal gitu ke pendidikan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan perusahaan gitu. Tapi ada juga yang non formal. Biasa yang non formal ini pendidikannya ketika seorang karyawan itu kan itu pendidikan khusus di balai pendidikan dan pelatihan biasanya. Ini ada tuh pendidikan khusus pimpinan gitu, itu ada. Kalau pelatihan ya itu lebih umum lah gitu ya. Kalau pelatihan ini seperti kegiatan-kegiatan rohani, itu kegiatan-kegiatan pembinaan itu contohnya itu. Kalau itu umum sih ya pembinaan itu ya. Selanjutnya pelatihan atau training itu adalah proses secara sistematis, untuk mengubah tingkah laku pegawai organisasi. Berdasarkan tempat dan modelnya, pelatihan dibagi menjadi dua, yaitu model on the job training atau dikenal dengan OJT. Itu tadi yang ada lembaga litbangnya, bukan litbang, ya pelatihan dan pengembangan ada juga, ada litbang gitu kan, atau diklat, balai diklat pendidikan dan pelatihan. Tergantung apanya sih, perusahaannya memberi nama apa gitu, tapi untuk intinya untuk pengembangan dalam bentuk pelatihan dan pendidikan. Kalau jadi dalam punya perusahaan sendiri itu dikenal dengan OJT atau on the job training, coaching,
job rotation atau apprenticeship. Jadi kalau OJT ini juga sering disamakan dengan apa ya, Bang? Bukan itu belum dilakukan rekrutmen sebenarnya, itu di luar dari kegiatan pengadaan atau di luar dari MSDM. Itu pihak lain yang melakukan pengembangan perusahaan kita beda. Kita bercerita tentang bagaimana SDM kita sendiri itu dikembangkan gitu. Kalau OJT itu biasa ada juga orang yang magang itu berbeda sebenarnya. Kalau OJT itu dia memang training, namun gajinya itu kan belum full biasanya trainingnya, dan tapi bisa juga langsung praktek langsung sesuai dengan pekerjaan yang akan yang akan ditempatkan, pekerjaan yang akan ditempatinya, posisinya bekerja gitu. Tapi berbeda juga ini OJT ini dengan orientasi pasti jadi pegawai tetap gitu kan. Tapi kalau OJT ini on the job training ini sudah pegawai tetap tapi belum 100% gitu biasanya. Kemudian model of the job training dilakukan di luar perusahaan, kuliah, video, presentasi atau presentasi video ya, atau kemudian ada lagi pelatihan program pelatihan laboratorium atau pelatihan atraksi. Jadi intinya kalau on the job training itu pelatihan, off the job training itu di luar perusahaan. Cuman kalau on the job training ini biasa kalau di kita tuh dianggap belum 100% jadi pegawai gitu ya. Tapi kalau dari pengertiannya dia nggak membahas tentang apakah itu sudah pegawai tetap atau tidak. Tapi yang pasti kalau dari pengertiannya on the job training itu pelatihan yang dilakukan oleh lembaga pelatihan perusahaan itu sendiri di dalam perusahaan gitu. Sedangkan job training itu di luar dari perusahaan atau mungkin pakai lembaga pelatihan luar gitu ya. Mungkin sekian dulu pembahasan kita mengenai fungsi pengembangan, ini masih panjang. Nanti kita masuk pada hal-hal yang berhubungan dengan fungsi pengembangan lainnya. Sekian dan terima kasih. See you next time. Jangan lupa juga tetap jaga prosedur kesehatan ya, prokes, karena kesehatan itu tak ternilai harganya. Warahmatullahi wabarakatuh.